Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan mengenai pemasangan mesin pada lokomotif CC201 ya. Baik, ini adalah gambar untuk potongan paralon yang nanti kita akan potong untuk tempat baterai ya. Silakan teman-teman bisa dilihat dulu ya untuk ukurannya. Saya gunakan ukuran senti ya. Oke, kita akan lanjutkan sekarang. Ini adalah paralon biasa yang saya panaskan dengan api ya. Ini paralon biasa saya panaskan dengan api, kemudian saya luruskan ya, saya pipihkan seperti ini. Kita akan masuk pada ukurannya ini ya, 1,4 cm. Kita akan potong seperti ini. Kalau untuk paralon saya sarankan menggunakan paralon yang putih ya, apapun mereknya ya, untuk warna putih. Kalau yang abu tidak menyarankan ya, karena memang kalau yang abu memang tebal, tapi kalau dari kekerasan itu ya, dan juga kekakuan gitu ya, masih bagus yang putih. Jadi saya sarankan untuk menggunakan warna yang putih aja, apapun mereknya nggak masalah ya. Oke, kita akan potong seperti ini menggunakan cutter dan juga alat bantunya menggunakan tang ya. Kita akan sesuaikan ukurannya. Ini adalah ukuran 1,6 cm ya, seperti ini. Kita tinggal beberapa goresan saja menggunakan cutter, bisa langsung patahkan dengan menggunakan tang seperti ini ya. Memang kalau untuk tempat baterai itu ada juga yang menggunakan rail king dibongkar seperti itu kan, ada tempat baterainya ya. Tapi kalau untuk kerapihan sendiri lebih bagus menggunakan ya, kita bikin baru, contohnya menggunakan bahan paralon ini ya. Ya, bagaimana dengan menggunakan bahan yang lain, misalkan akrilik. Nah, akrilik boleh ya, silakan kalau memang ada akrilik boleh. Tapi tidak disarankan dengan menggunakan PVC foam ya. PVC foam untuk tempat baterai nggak disarankan. Nah, kalau PVC foam itu kalau kena panas dia bisa meleleh ya. Memang sih sama-sama bahan PVC, cuma kalau PVC foam kan itu ada styrofoamnya bahannya gitu. Jadi bisa meleleh kalau panas, apalagi kalau di bagian mesin atau dinamonya itu bisa panas ya. Kita akan potong teman-teman seperti ini. Tentunya kalau teman-teman lupa untuk ukurannya, bisa kembali ke tahap awal yang tadi ya, mengenai ukuran yang sudah saya jabarkan. Oke, ini adalah bagian alasnya ya. Alasnya adalah 9,5 cm panjangnya ini ya. Nah, seperti ini susunannya. Kita akan susun dulu seperti ini. Ini untuk lapisan yang bagusnya, yang putihnya ini ya, di bagian dalam ya, atau di bagian atas ya. Jadi yang bagian yang tidak rapi, atau itu kan yang tidak rapi itu karena api ya, karena api pada saat memipihkan pipanya itu kena api ini, makanya kita umpetin ya supaya lebih rapih gitu. Rekomendasi untuk lem itu saya sarankan warna hijau ya, belinya ya. Kalau warna yang lain misalnya warna oranye tuh ada yang palsunya, saya pernah kejadian soalnya ya, seperti itu. Sarankan menggunakan lem yang warna hijau ya. Oke, susunannya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Kita akan coak sedikit bagian ujung ini karena menyentuh baut ya, baut yang poki belakang, maka kita coak seperti ini. Ini juga nantinya akan masuk kabel dari bawah ya, makanya kita coak seperti ini ya. Kita akan potong untuk bagian penutup belakang baterainya seperti ini. Tentu saja untuk ukuran tingginya itu 1,6 cm ya. Kita sudah sesuaikan ukurannya seperti ini. Silakan teman-teman bisa menggunakan cutter yang tajam tentunya ya, supaya pengerjaannya jadi lebih mudah, dan juga harap hati-hati dalam pengerjaannya. Jangan lupa untuk kunjungi media sosial di Pokreta 11, silakan bisa kunjungi, bisa lihat di deskripsinya. Untuk pola bisa
membeli di Shopee atau Tokopedia, atau misalkan mau cetak langsung, teman-teman bisa kunjungi blognya ya. Silahkan bisa cek di deskripsinya ya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Ini pemotongannya sudah jadi satu lagi ya. Satu lagi kita akan potong teman-teman ya. Silahkan untuk teman-teman bisa kembali lagi ke ukuran awal jika memang untuk ukurannya bingung atau gimana gitu. Bisa kembali lagi ke ukuran awal yang tadi saya jabarkan. Kita akan susun seperti ini teman-teman ya. Ya, khusus untuk ini penutup baterai bagian depan ya. Saya bilangnya bagian depan ya. Kita akan lubangi seperti ini. Nah, lubang ini nantinya akan masuk baut ya. Baut nantinya kita akan masukkan seperti ini ya. Nah, gunanya untuk apa? Baut ini nantinya sebagai penghubung antara kabel dan juga mesin atau dinamo ya, sebagai penghantarnya ya. Supaya lebih kokoh makanya saya gunakan baut. Ya, baut ini dapatnya dari mana? Dari rail king yang sudah kita bongkar. Itu kalau di rail king kita dapat ya baut-baut di bagian bawah lokomotifnya, kita sudah dapat ya untuk bautnya ya, kecil-kecil seperti ini. Jadi kita bisa manfaatkan seperti ini teman-teman ya. Oke, baut satu sudah terpasang. Silakan teman-teman bisa pasang satu baut lagi seperti ini. Ini kita sudah jadi dua ya. Sekarang kita akan tempelkan, jangan sampai salah penempelannya ya. Susunan penempelannya seperti ini ya. Nanti kita akan lihat, kita akan lem dulu aja ya. Oke, kita akan lem dulu seperti ini. Ya. Kalau kita menggunakan pipa paralon yang pipih seperti ini, kesannya lebih rapih gitu ya. Daripada kita menggunakan rail king yang dibongkar untuk tempat baterainya, itu kesannya memang tidak rapih ya. Kalau saya bilang sih seperti itu. Makanya disarankan bikin yang baru aja. Bikinnya juga nggak sulit lah ya. Seperti ini bikinnya, nggak akan sulit. Kita akan pasang penutup bagian belakangnya. Dengan ini tempat baterai sudah selesai ya, dengan menggunakan bahan paralon ya. Kita akan lihat seperti ini ya, sudah jadi. Sekarang kita akan pasang baut lagi ya. Baut dari rail king banyak ya. Kita akan pasang baut lagi untuk bagian depan ya, tapi kita akan lubangi dulu. Tentu saja dua ya. Kenapa harus dua itu? Karena kan ada min dan juga plusnya untuk baterai kan. Jadi kita sesuaikan dua ya supaya nyala gitu. Oke, ini lubangnya seperti ini. Satu lagi lubangnya ya. Pelubangannya tidak sulit ya, seperti ini ya. Tapi kita bisa gunakan juga api ya. Kita gunakan api seperti ini lilinnya ya. Namun jangan sampai padam kalau belum selesai ya. Nanti gak bisa pulang. Oke, kita panaskan seperti ini teman-teman ya. Untuk media pemanasnya teman-teman bisa gunakan as roda yang tidak terpakai ya, atau gunakan paku juga bisa, paku kaca ya. Oke, lubang kedua kita panaskan juga seperti ini. Ini sudah jadi ya. Sekarang sudah jadi, kita akan langsung pasangkan bautnya seperti ini ya. Nantinya ini kabel, nantinya kita ikat di sini untuk kabelnya ya. Baut yang kedua kita pasang. Oke, sudah selesai. Saat ini sudah selesai. Sekarang kita akan lihat dulu seperti ini. Oke, sekarang kita akan pasang kabel ya. Ini kabel sambungan untuk saklar ya, saklar. Saklarnya kabelnya pendek, memang bawaan rail king-nya pendek ya. Sekarang kita akan sambung, akan kita panjangkan untuk bagian belakang. Oke, kita akan susun seperti ini teman-teman ya. Kita akan gunakan solasi ya, solasi listrik ya. Kita gunakan sebagai alat bantu, sebagai pengunci seperti ini. Kemudian kita juga akan sambung lagi nantinya bagian depan ya. Bagian depan juga nanti ini juga kurang panjang ya, makanya kita akan sambung lagi. Untuk kabel dari rail king itu banyak ya, karena yang kita bongkar itu kan 3 unit lokomotif rail king, jadi kita punya stok kabel banyak, jadi kita bisa manfaatkan ya. Jangan lupa untuk pemotongan kabelnya ini, mengupas bagian luar kabelnya itu jangan sampai
putus ya untuk kabelnya. Ini kabelnya karena tipis ya, karena kecil kabelnya, dia harus hati-hati. Kita akan solasi lagi. Ini untuk solasi bagian ini agak ke atas ya, untuk bagian ujung. Nah ini agak ke atas seperti ini ya, karena nanti supaya ke atasnya tuh lebih mudah kalau bagian pinggir atas seperti ini ya, jangan sampai di tengah. Nah, nanti kalau di tengah nanti tabrakan sama susunan kabel yang lain dari depan nantinya. Kita akan potong dulu, kita akan ambil tempat baterainya ya, kita akan ambil dari rail king tentunya. Kita akan ambil seperti ini teman-teman ya. Cara pengambilannya mudah ya, kalau kita gunakan tang listrik. Ini tang listrik ya. Sekarang kita akan pasang kabel untuk bagian depan. Saya sebelah kiri saya ini saya sebut bagian depan ya, karena depan lokomotif ya. Kepalanya bagian kiri ya. Oke, ini adalah kabel untuk bagian depan. Kita akan kaitkan tentunya. Kabel ini akan kita kaitkan pada baut yang tadi kita pasang. Kita akan kaitkan sekarang. Kira-kira seperti ini pengaitannya teman-teman ya. Untuk posisi kabel kita taruh sebelah luar ya, sebelah luar ya. Sebelah luar kita akan kaitkan pada baut seperti ini. Nantinya untuk penjepit sebagai pengunci kabel, karena ini posisinya di luar, nanti kita bisa gunakan solasi ya. Solasi bisa kita gunakan untuk solasi listrik itu ya. Saya sarankan gunakan solasi listrik ya. Solasi listrik kan di samping dia lebih erat, ini lebih erat ya, lebih elastis juga. Kemudian dia juga bisa menutup nantinya, karena warna hitam jadi menutup, tidak transparan ya. Oke, sekarang kita solasi dulu seperti ini ya. Itu kabelnya lepas nggak apa-apa, nanti kita pasang lagi ya. Tenang, jangan tegang. Oke, seperti ini ya, kita pasang lagi kabelnya yang tadi lepas itu. Kita akan kaitkan dulu seperti ini. Kalau memang di awal pengaitannya sudah langsung kencang lebih bagus ya, tapi kalau nggak kencang nggak apa-apa, nanti kita perkuat lagi nantinya. Sekarang kita gunakan double foam ya. Double foam ini untuk mengunci kabel dan juga plat yang tadi kita ambil dari rail king ya, makanya kita gunakan double foam. Jadi double foam dulu kita tempelkan seperti ini, baru setelah ini kabelnya ya. Kabelnya kita akan potong, kita akan kupas ya tentunya. Kita akan pasang dulu bagian depan ya. Untuk bagian depan itu kita langsung tempelkan mengenai plat seng yang kita dapat dari rail king ini. Khusus bagian belakang tadi nanti ya, karena bagian belakang nanti kita akan pasang dulu kabelnya gitu. Kalau bagian depan ini kan nanti susunannya itu, kalau bagian depan langsung dikaitkan dengan baut, jadi nggak perlu ada kabel. Beda dengan belakang, kalau belakang tuh harus kaitkan dengan kabel yang ini. Kita akan potong dulu kabel yang ini, kepanjangan kabelnya kita akan potong dulu, kita akan kupas. Peringatan lagi untuk bagian pengupasan kabelnya itu hati-hati ya, karena kalau sampai kabelnya pas waktu pengupasan putus ya harus diulang lagi, itu nanti repot lagi ya. Kita sudah pasang di double foamnya, sekarang kita pasang platnya ya, ini supaya nempel ya. Kalau pakai double foam lebih bagus, jadi jangan sampai memakai double tip, jangan ya, pakainya double foam ya. Kita kupas lagi double foamnya. Sekarang kita akan tempelkan bagian bawahnya, gunakan double foam lagi ya. Baik, double foamnya kita sudah tempel, kita langsung kupas saja double foamnya ya, seperti ini. Langsung tempelkan. Jangan lupa untuk kabel ini kita masukkan ke kolong. Nah ini jadi masukkan ke kolong ya. Untuk kabel yang depan itu tadi itu kabelnya kelihatan ya. Nanti kita susun lagi, nanti kita akan potong seperti ini, kita akan kupas kabelnya, nanti kita akan kaitkan ke
bautnya. Kita akan kaitkan lagi ya. Ini kan langsung nih, kalau misalkan kita tadi masangnya bagian sisi atas ya, kita langsung bisa kaitkan ya. Kita bisa langsung kaitkan pada baut ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian ini ya. Ini ada kabel yang ke depan ya. Ini kabel hijau dan juga kabel hitam ya. Nah, ini kita akan kaitkan pada baut yang depan. Yang depan bautnya ada dua, ini kabelnya dari belakang juga ada dua. Nanti kita kaitkan di masing-masing baut itu. Kita lihat dulu seperti ini ya, tuh kabelnya kelihatan. Kita akan kaitkan masing-masing di sini. Hati-hati dalam pengaitannya ya. Oke, ini satu sudah jadi, kita kaitkan yang satunya lagi. Kabel hitam sudah kita kaitkan seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita akan kupas juga kabel bagian depan. Kabel bagian depan itu kabel hijau ada 4. Ini adalah kabel dari lampu ya. Kita akan kupas seperti ini, dan juga kita akan kaitkan juga pada bautnya ya. Tapi jangan lupa susunannya untuk min plusnya ya, jadi disilang nantinya ya. Jadi untuk lampu yang kanan dan kiri ya, lampu kanan nanti sebelah ke baut kanan dan sebelah ke baut kiri. Begitu juga dengan lampu sebaliknya ya. Udah jadi, alhamdulillah ya. Kita sudah tes seperti ini, sudah nyala. Sekarang kita akan pasang mesinnya coba ya. Dinamonya kita akan pasang seperti ini. Untuk bautnya kita coba kencengin dulu ya, kencengin bautnya supaya menempel pada bagian dinamonya seperti ini ya. Kita akan tes lagi. Alhamdulillah jadi ya, dan juga berputar ya. Kita akan pasang lagi bagian depan. Bagian depan tadi kita belum pasang ya, dinamonya kita lepas dulu. Ini ada pengganjel dinamo bagian depan ya, kita akan pasang seperti ini. Oke, sudah jadi. Kita akan pasang juga kabel. Kita akan kaitkan kabelnya. Ini kabel di bagian bodi yang atas ya, untuk lampu atasnya ini. Kita akan kupas kabelnya seperti ini. Sekarang kita akan kaitkan kabelnya pada baut ya. Nah, baut ini sebagai media bantu ya, supaya mengaitkan kabel itu lebih mudah, makanya saya gunakan baut. Ada juga teman-teman yang langsung disambung dengan kabelnya dengan menggunakan solder ya. Teman-teman kalau misalkan mau lebih kencang lagi bisa gunakan solder juga ya. Ini kalau saya soldernya kebetulan lagi rusak ya, jadi saya gunakan ini aja, langsung dicepit aja ya. Jepit menggunakan bautnya, insya Allah kuat lah ya. Oke, satu lagi kita akan pasang seperti ini teman-teman ya. Oke, dengan ini kita sudah jadi ya untuk pemasangan mesin pada lokomotif CC201 yang model baru. Oke, sekarang kita masuk pada bagian selanjutnya. Setelah ini kita akan pasang bodinya ya. Bodi bagian depan kita akan pasang. Ini kan belum kita pasang. Silahkan jangan lupa pasang dinamo dan juga baterainya dulu ya. Sebagai penguat, kita bisa solasi bagian mesin dinamonya pada bagian tempat baterainya ya, seperti ini. Warna hitam solasi juga untuk menutupi bagian luar tempat baterai ya. Nah, untuk bagian luar tempat baterai itu kan jelek ya, jelek karena bekas api waktu kita memipihkan pipa paralonnya. Jadi kita tutupi menggunakan solasi ya. Oke, sekarang kita akan pasang bagian bodi depan ya. Kita akan pasang seperti ini. Sekarang kita boleh cek lagi. Oke, alhamdulillah jadi ya. Oke, sekarang kita akan pasang bodi bagian belakang ya. Bodi belakang juga kita akan pasang, tapi sebelumnya kita akan potong dulu bagian ini. Karena sebenarnya susunan untuk lokomotif ini yang harus dipasang duluan udah bodi belakang ya. Bodi belakang harusnya dipasang duluan, tapi karena ini bodi depan yang dipasang duluan karena ada lampu, makanya bagian belakang mengalah. Dengan mengalahnya itu kita akan potong bagian penguncinya.
Penguncinya bagian kanan dan kiri saja yang kita potong, karena untuk bagian depan lagi, bagian atas itu nantinya kita akan kunci, bisa kunci ya. Kita akan kunci dengan bodi depan, nanti kita akan lihat seperti apa. Kita akan pasang dengan posisi miring seperti ini supaya terjepit bodi depannya. Seperti ini susunannya teman-teman ya. Sudah terpasang untuk bodinya, kita tes lagi. Ya, seneng ya nyalain lokomotif kalau udah jadi. Oke, tahap selanjutnya kita pasang bagian bawah ya. Bagian bawah kita pasang terakhiran bagian bahan bakar dan juga oli ya. Jangan lupa untuk bagian saklarnya sebelah sini kita akan tempelkan dan juga menggunakan lem super glue ya. Alhamdulillah untuk pemasangan mesin pada lokomotif CC201 skala 1/76 sudah selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe, kritik dan sarannya saya tunggu di komentar ya. Saya doakan kalian sehat selalu dan diberkahi waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.